Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Rika Amru dalam Expose yang menyajikan kisah di balik berita secara tuntas dan mendalam. Kali ini kami menyajikan kisah banjir Jakarta yang tidak pernah tutup buku. Benarkah ini takdir Jakarta? Apa sebab Jakarta selalu banjir dan bagaimana banjir di tahun ini? Pemirsa, inilah Expose. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta Gubernur DKI Jakarta menetapkan status siaga darurat banjir sejak 1 Januari 2015. Curah hujan di akhir Januari bahkan diprediksi bisa mencapai 5 kali lipat curah hujan yang terjadi saat Bundaran HI di Jakarta tergenang Januari 2013. Hujan, anugerah yang kuasa. Bagian dari siklus daur ulang air di planet ini. Tak perlu hujan, Kampung Pulo Jakarta Timur bisa kebanjiran. Apalagi di musim penghujan ini, warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu ini makin sering kebanjiran. Hujan yang mengguyur Jakarta dan Bogor sepanjang malam membuat ketinggian air di Bendung Katulampa naik. Ciliwung pun meluap dan merendam Kampung Pulo hingga 2,5 meter akhir Desember lalu. Masih di Jakarta Timur, banjir juga merendam rumah-rumah di Kelurahan Cipinang Melayu. Kali Sunter yang meluap menyebabkan genangan setinggi 50 cm. Tapi ini belum berarti apa-apa bagi warga. Warga sendiri Pak, udah ada yang ngungsi atau? Belum kalau segini. Kalau segini belum ya? Oh, gitu. Kalau udah semeter tuh pada ngungsi. Ini dimulainya baru hari ini banjir? Baru mulai hari ini. Banjir akhir Desember juga menggenangi jalan-jalan utama di Jakarta Barat, seperti Jalan Puri Kembangan, Jalan Patra Raya, Jalan Es Parman, dan arteri Jalan Panjang. Kali Pesanggerahan dan Kali Sekretaris yang meluap menimbulkan ketinggian air dari 30 cm hingga semeter. Wilayah langganan banjir di depan perumahan Green Garden ketinggian air mencapai 60 cm. Padahal ini belum puncak musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan puncak musim hujan di Jakarta dan sekitarnya akan terjadi 10 hari terakhir Januari dan 10 hari pertama Februari. Diramalkan curah hujan bisa mencapai 400 sampai 500 mm. Puncak hari hujan kalau kita melihat tadi ditunjukkan juga memang dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu jumlah curah hujannya lebih tinggi pada bulan Januari. Dan itu karena seluruh Indonesia, bukan sebagian besar dari mayoritas wilayah Indonesia, dan tentu saja ini perlu kita waspadai. Jakarta kebanjiran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah meminta Pemprov DKI Jakarta menetapkan status siaga darurat banjir mulai 1 Januari ini. Siaga darurat agar semua waspada menghadapi banjir yang diprediksi menerjang Jakarta akhir Januari. Walhi mencatat sepanjang 2014 hingga November lalu, sekitar 100.000 warga Jakarta jadi pengungsi akibat banjir dan rob. Bagaimana kemampuan air untuk mengalir itu masih sering terhambat. Tapi kan ini menjadi hal teknis sebetulnya dibanding dengan secara substansi bagaimana pemerintah harus menjawab kecukupan ruang terbuka hijau yang sampai hari ini nggak bergerak, angkanya di kisaran 9,3% dari total luas wilayah Jakarta yang mencapai 5.600 hektar. Banjir di Jakarta secara alamiah memang kerap terjadi karena daratannya yang rendah. 40% wilayah Jakarta atau sekitar 24.000 hektar berada 1 hingga 1,5 meter di bawah permukaan laut.
Jakarta juga dialiri 13 sistem daerah aliran sungai atau DAS yang berpotensi menggenangi hampir separuh wilayahnya. Sekarang ketika hujan mungkin merata saja, pasti terjadi kemacetan di mana-mana. Itu menunjukkan semakin parahnya kondisi sistem drainase kota. Jadi sekarang menjadi ancaman Jakarta itu bukan hanya pada banjirnya saja, tapi genangannya yang semakin banyak. Misalnya, dulu waktu banjir tahun 97 ke 2002, itu misalnya ada 87 titik genangan misalnya. Tapi 2002 katanya tinggal 1 titik, tapi gede. Artinya seluruh Jakarta tenggelam. Pemerintah harus tegas melakukan moratorium pembangunan gedung baru jika ingin menerapkan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau hingga 30% pada 2030. Yang ada di sekitar Senayan, Bung Karno, di Gelora Bung Karno itu kan tadinya hijau semua. Sekarang sudah berubah fungsi. Dulu memang RTH, ruang terbuka hijau. Di sana sekarang bertambah RTH-nya restoran, toko, dan hotel, ya kan. Jadi RTH baru lah dalam konteks betonisasi yang terjadi. Wilayah Kemang, Cilandak, TB Simatupang, itu aturannya kan harusnya bisa kita pertahankan, tapi kan susah. Pertama begini, properti bisnis itu mengikuti di mana kecenderungan kelas menengah tinggal. Kelas menengah itu cenderung ingin mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, dekat dengan pusat kegiatan bisnis. Jakarta Selatan itu kan wilayah yang paling dekat dengan jantung ekonomi Jakarta, yaitu Sudirman Tamrin. Ada jalan besar